Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur. Ahyana, Allah telah menghidupkan, membangkitkan kita kembali. Ba'dama amatana, sesudah tadi kita tidur lelap. Dijadikannya malam sebagai tempat atau waktu untuk istirahat, agar jasmani kita bisa kembali beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahagian dari hijab-hijab menuju Allah dalam buku Mishkat Al-Anwar, cahaya di atas cahaya. Tafsir detail terhadap surah An-Nur, surah 24 ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu nur. Salah satu sifat Allah yang langsung secara lafziah dikaitkan dengan lafaz zat. Allah itu kan nama zat. Yang langsung dikaitkan dengan nama zat adalah kata nur. Allahu nurus samawati wal ard. Secara tekstualnya, Allah itu cahaya langit dan bumi. Kalau Ar-Rahman alal arsyistawa, Ar-Rahman di situ bukan lapas nama zat, tapi masih nama sifat, yaitu Ar-Rahman. Alal arsyistawa. Berbeda dengan Allah, langsung nama zat. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya, sumber cahaya langit dan bumi. Nah, apa makna cahaya? Imam Al-Ghazali mencoba menafsirkan ayat ini secara lebih detail. Cahaya itu beliau pahami, tafsirkan adalah sesuatu yang membuat kita bisa memandang, sesuatu yang membuat kita bisa melihat, terlihat. Ya. Apabila sesuatu itu terlihat, maka itu tandanya dia cahaya. Apa yang membuat kita bisa melihat segala sesuatu kalau bukan cahaya? Beliau, ya cahaya. Kalau tidak ada cahaya, maka tidak akan ada yang terlihat. Gelap. Maka yang membuat sesuatu itu ada, yang membuat sesuatu itu terlihat, nyata, terpandang, itu satu-satunya adalah cahaya. Cahaya bagi level awam, kata beliau, adalah seperti benda bercahaya, lampu ini. Kemudian cahaya bagi awam itu adalah cahaya indranya, mata kita. Mata kita ini kan termasuk cahaya. Dia memberikan petunjuk, cahaya mata. Dia membuat segala sesuatu terlihat. Ini makna awamnya. Maka dalam pandangan awam, cahaya itu adalah indera mata. Tetapi dalam pandangan khusus orang khos,
cahaya itu adalah ruh atau akal yang melihat. Ya. Beliau menjelaskan, apa kelemahan cahaya mata? Cahaya mata ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia tidak bisa melihat dirinya sendiri. Coba lihat mata kita dengan mata kita. Bisa nggak terlihat? Tidak sanggup. Jadi mata itu tidak punya kemampuan melihat dirinya sendiri. Melihat yang di luarnya dia bisa, melihat dirinya dia tidak mampu. Dia tidak dapat melihat yang terlalu dekat atau terlalu jauh. Maka salah satu kenapa Allah itu tak terlihat oleh mata, karena dia terlalu akrab. Akrabu ilaihi min hablil warid. Zatnya Allah itu memiliki sifat seperti sifat cahaya, meliputi langit dan bumi. Nanti kita jelaskan rincinya. Dia tidak bisa melihat yang terlalu dekat atau terlalu jauh. Ini kelemahan indera mata, cahaya mata. Kita pakai kacamata, ketika kita melihat jam, lampu di depan kita, kita nggak melihat kacanya lagi. Karena terlalu dekat. Ya. Terlalu jauh, nggak bisa kita lihat. Kemudian kelemahan indera mata, cahaya mata itu tak bisa melihat di balik hijab. Itu di balik dinding itu nggak bisa kita lihat. Di sana mobil kita parkir, tapi dari sini nggak terlihat karena terhijab oleh dinding. Nggak bisa lagi kita lihat. Ini kelemahan orang yang mengandalkan hanya cahaya mata. Mengambil ilmu dengan menggunakan kekuatan indera, dia sangat terbatas. Banyak kelemahannya. Cahaya mata juga hanya bisa melihat permukaan. Dalamnya nggak bisa. Nih, mouse ini. Kita lihat permukaannya. Dalamnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kelemahan cahaya mata. Cahaya mata juga punya kelemahan, hanya mampu menjangkau sebahagian. Sebagian saja, nggak bisa semua dia lihat. Nah, ini kelemahannya. Kita lihat jam itu, dia hanya depannya saja kelihatan. Belakangnya nggak kelihatan sama kita. Ini kelemahan cahaya mata. Maka di dalam beragama bertuhan, tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik mata untuk melihat kenyataannya. Nggak bisa, karena dia terbatas mata ini. Kemudian cahaya mata juga tidak bisa melihat yang tidak terhingga. Sesuatu yang tak terhingga tak bisa dia lihat. Ya. Dan yang terakhir kata beliau, cahaya mata ini bisa menipu. Sesuatu yang besar terlihat kecil sama dia. Bulan besar enggak, Pak? Coba Bapak lihat kalau bulan purnama. Kecil enggak jadinya? Kecil. Jadi mata kita seperti menipu. Sesuatu yang sangat besar, dia lihat kecil. Bahkan kadang-kadang, kalau kita naik mobil, dari kejauhan kita lihat itu ada seperti air kan. Naik mobil kita ada kelihatan seperti air, aspal itu. Kalau kita dekati, ada nggak air di situ? Nggak ada. Jadi indera mata itu bisa menipu. Itu kelemahannya. Maka orang-orang khawas dia akan mencari cahaya di atas cahaya. Dia tidak hanya mengandalkan indera mata untuk mengenali Allah. Dia lanjut. Maka dia gunakanlah indera akal. Nah, akal kata Imam Al-Ghazali lebih layak disebut cahaya daripada mata. Kenapa? Karena akal ini lebih kuat kemampuannya. Yang 7 ini itu bisa dijangkau oleh akal yang tak bisa dijangkau mata. Akal bisa nggak melihat dirinya? Bisa. Ketika kita berpikir, kita bisa melihat sesuatu yang berpikir itu dalam diri kita. Dengan akal kita melihatnya.
Akal bisa nggak melihat yang jauh? Bisa. Contoh, ini salah satu cara mengaktifkan rohani. Diajari Imam Ghazali dan para masyayikh semuanya sebenarnya sama. Coba Bapak Ibu bayangkan, sekarang coba Bapak Ibu bayangkan dengan akal Bapak Ibu rumahnya masing-masing. Terlihat nggak rumahnya? Terlihat pintu depannya? Ruang tamunya? Yang bisa melihatnya apa? Akal. Itulah dia. Dia punya kemampuan yang lebih dari mata. Dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat mata. Ya. Bisa nggak kita melihat seluruh ruangan tamu kita? Bisa. Di balik ruangan tamu ada kamar rumah kita, bisa lihat nggak pakai akal? Bisa. Catnya terlihat, depan belakang terlihat semua. Itulah kemampuan akal. Nah, kasyaf itu begitu Pak. Jadi dilalui nanti tingkat level akal begitu. Ya. Jadi tidak hanya permukaan dia bisa lihat, dalamannya pun bisa dilihat. Seperti ini. Orang yang membuat mouse ini, dia bisa lihat dalamnya ini apa? Ada dalamnya lampu, ada dalamnya komponen ini A, B, C, C. Dia bisa lihat pakai akalnya. Ya kan? Tapi mata tidak bisa lihat. Maka akal itu melihat pakai ilmu pengetahuan. Dan akal akan mendapat cahaya dari wahyu Al-Quran. Maka Al-Quran itu disebut Allah dalam Quran sendiri adalah cahaya. Maka Al-Quran itu cahaya yang akan membimbing akal kita untuk mengenali Allah. Untuk menyampaikan kita kepada sumber nur. Cahaya di atas cahaya itu. Ya. Disebut juga lah Quran itu dengan cahaya. Maka salah satu nama lain dari Quran adalah nur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, alam yang kita hadapi diringkas Imam Al-Ghazali hanya dua. Yang pertama alam syahadah. Alam syahadah ini kita bisa saksikan dengan mata kepala. Alam lahiriah, indrawi. Tetapi kalau kita mau berhubungan dengan alam gaib, alam malakut, ya kan? Apakah kita bisa pakai mata kepala? Tidak bisa. Maka alam malakut itu kita hubungi pakai mata hati atau akal. Ya. Alam ruhani dan Al-Quran menjadi penerangnya, petunjuk. Maka segala sesuatu penampakan gaib itu nanti tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu langsung ilmu Allah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dia bertentangan nanti bisa jadi itu kasab yang salah, kasab jin atau macam-macam. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita urut yang dimaksud dengan Allahu nurus samawati wal ar, Allah itu adalah sumber cahaya. Yang membuat alam ini nampak nyata semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membuat alam ini tampak nyata, kelihatan oleh mata kita adalah sumber cahaya, pantulan dari cahaya. Siapa yang menampakkan semuanya? Yang menampakkan semuanya adalah Allah. Dan Allah adalah la ilaha illallah. Yang sebenar-benar cahaya, yang sebenar-benar nyata dan tampak, sebenarnya adalah wujud zat Allah. Sedangkan selain dari Allah itu la ilaha illallah, la maujud illallah. Sebenarnya tidak maujud. Kenapa? Karena seluruh makhluk ini dia ada diadakan oleh Allah. Dia tampak ditampakkan oleh Allah, bukan tampak dengan sendirinya. Maka tidak ada yang layak disebut cahaya kecuali zatnya.
Maka disebutlah dia Allahu nurus samawati. Dialah sumber segalanya. Kalau tidak ada Allah, maka semuanya tidak ada. Semuanya tidak tampak. Maka alam semesta ini, alam syahadah ini, kata Al-Ghazali, ini bisa menjadi gambaran alam hakikat, alam gaib. Kalau alam syahadah, alam nyata, ada matahari. Kemudian bulan dapat cahaya dari matahari. Kemudian bintang-bintang, lebih kecil cahayanya. Kemudian memantulkan ke dinding-dinding kaca rumah kita. Kemudian terpantul ke semen, kelihatan. Nah, jadi bulan dapat cahaya dari matahari, bintang-bintang cahayanya kecil, dan alam semesta mendapat cahaya dari matahari. Nah, kalau kita mau perumpamakan, itulah perumpamaan alam malakut. Matahari itulah ibarat Allah Ta'ala, Raja. Menjadi sumber cahaya. Dialah yang menerangi seluruh alam ini. Jadi pantulan alam nyata ini, kata Al-Ghazali, adalah seperti bayang-bayangan. Bayang-bayang alam gaib. Bayang-bayang alam malakut. Ya namanya bayang-bayang kan tidak nyata kan? Maka kalau kita terbuka mata batin kita, kita akan melihat kerajaan alam gaib dan kita melihat alam bumi, alam nyata ini sebenarnya dia diadakan. Dia adalah seperti pantulan saja. Ya. Maka disebutlah oleh Nabi SAW, kalau kita masih hidup di dunia, sebenarnya kita masih tidur. Ketika kita mati baru melek bangun. Baru kelihatan nyatanya, aslinya. Ya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, cahaya yang terdekat dengan Allah, maka di dalam ilmu tasawuf, kalau kita gabungkan sedikit dengan teori Syekh Abdul Qadir Jilani, ulama-ulama tasawuf lainnya, maka yang pertama kita gunakan untuk mencari Allah, menemukan Allah adalah dengan indra mata. Indra mata itu ya indra fisik, alam indrawi, alam fisik seperti cahaya matahari yang terpantul di semen misalnya, di siang hari. Nah, cahaya yang terpantul di lantai. Kan? Nah, cahaya itu sumbernya sebenarnya dari kaca. Ya, dari kolbu. Nah, setelah kita menggunakan kekuatan indera kita untuk memahami kebesaran Allah, maka masuklah kita ke dalam, ke kolbu, untuk menemukan sumber cahaya. Berlapis-lapis, nur ala nur. Nah, setelah kolbu kita baru masuk ke fuad, mata hati. Ya. Semakin kita dekat dengan sumber cahaya, cahaya yang disemen pantulan dari kaca, cahaya yang di kaca itu pantulan dari cahaya bulan, maka kita ke bulan. Cahaya bulan itu dapat dari matahari langsung. Nah, itulah perumpamaannya. Yang dimaksud dengan nur ala nur, yang dimaksud dengan miskat dan seterusnya itu. Dipahami oleh Imam Al-Ghazali. Apa maksudnya, Pak? Dijelaskan beliau begini. Maksudnya kalau kita mau ma'rifat mengenal Allah, jangan gunakan indera mata saja. Enggak akan sampai selama-lamanya. Enggak akan kenal sama Allah selama-lamanya. Ya. Gunakan indera akal, gunakan indera hati. Mata hati. Nah, dengan mata hati inilah yang disebut dengan leper Nur Muhammad. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alam itu pun sebenarnya begini lapisannya. Jadi kalau kita mau hubungkan dengan teori alam Syekh Abdul Qadir Jilani, indra mata ini terhubung ke alam syahadah, alam nyata. Indra kolbu, zauk itu terhubung ke alam malakut. Indra mata hati, cahaya puat Nur Muhammad itu terhubung ke alam jabarut. Nah, baru masuk alam lahut yang meliputi seluruh alam. Nah, itu daerah yang tidak semua makhluk bisa masuk ke situ. Jibril pun masuk akan hancur terbakar. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kondisi orang-orang yang kaum arifin yang ingin mengenal Allah, mengenal sumber cahaya itu, mereka mengenali Allah lewat ma'rifat dengan ilmu, lewat zauq, rasa. Kadang-kadang mereka setelah memiliki rasa,
Kalau kita sholat, kita menangis, bergetar kita, ya, hidup rasa kita itu zauq. Maka Al-Ghazali mengatakan, ilmu itu lebih tinggi dari iman. Yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilmi darajat. Jadi ilmu lebih tinggi dari iman. Dan zauq lebih tinggi daripada ilmu. Beliau menyebut begitu. Maka setelah Bapak nanti beramal, Bapak nanti akan, kalau sudah rajin beramal, akan mendapatkan zauq, rasa, cita rasa dalam ibadah. Kadang kita merinding, kadang kita bergetar, disebut nama Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Nah, tadi sholat subuh, begitu dibacakan ayat-ayatnya, bertetesan air mata kita, tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Kamu lihat mata mereka meneteskan air karena mereka menyaksikan yang hak. Kan? Itu cita rasa. Jadi kalau di dalam teori mencari Tuhan, ada orang nyari Tuhan lewat indera, gagal. Ada orang nyari Tuhan lewat hati rasa, masuk ke wilayah kebatinan, batinnya. Sudah mulai. Lewat akalnya, ya, sudah mulai. Nanti lewat batinnya, hatinya, ruhaninya. Maka Bapak Ibu, kalau kita hubungkan dengan teori yakin, ada namanya ainul yakin, yakin dengan mata. Ini level paling rendah. Ada namanya ilmu yakin, dapat yakin karena ilmu dengan akal, level nomor 2. Ada namanya hakul yakin. Hakul yakin itu di mana? Itu letaknya di qalbu, di mata hati. Maka bertuhan itu tidak bisa kita dekat kepada Allah kalau tidak menggunakan qalbu atau mata hati. Karena itulah yang mengantarkan kita kepada hakul yakin. Ya. Maka belajar tasawuf itu pentingnya di situ. Maka belajar tasawuf itu seperti kata Syekh Abdul Jilani, akan mengantarkan kita kepada makrifat zat. Bukan hanya makrifat sifat amal. Makrifat zat, mengerti kita zat Allah itu bagaimana. Kenapa? Karena dia main fuad, mata hati. Maka dzabal fuadu ma'ra'a, surah An-Najm. Nabi Muhammad tidak mendustakan. Maka dzabal fuad. Fuad Nabi Muhammad, mata hati beliau tak mampu mendustakan apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat? Satu tafsir Jibril, satu tafsir lagi dia melihat zat Allah Ta'ala. Kenyataannya. Paling tidak bahasa lainnya, kalau bagi orang yang tidak mengatakan Nabi tidak melihat zat, seperti Aisyah dan kawan-kawan yang sependapat dengan beliau, nur zatnya paling tidak kita melihat nur zatnya. Karena yang paling dekat dengan zat adalah nur zat. Nah. Maka Al-Ghazali terus terang dia kan, dalam bab yang kemarin kita sebut, orang yang mengatakan Allah itu bersemayam di langit di atas arasy dengan zatnya bertempat, itu adalah orang yang terhijab daya khayalnya. Tidak mampu dia masuk ke lubuk hati, lubunnya, inti ruhnya, memandang Allah, mengenali Allah. Dia mengenali Allah dengan daya khayalnya. Masih terlalu awam sebenarnya orang seperti itu. Padahal Allah itu muhitum bikulli syai', zatnya itu meliputi segalanya. Akidah Tahawiyah, tidak ada makhluk yang bisa meliputi segalanya kecuali zat Allah. Disitulah kehebatan Allah, disitulah kebesarannya. Dia lebih besar dari seluruh makhluk. Al-Ghazali pun menyebut begitu. Lebih besar Allah, zatnya itu lebih besar dari segala-galanya. Karena dia liput. Tetapi dia bukan benda, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Segala yang berbentuk, dia akan binasa. Yang tidak binasa, yang tidak punya bentuk. Itulah zatnya. Kullu syai'in halik illa wajah. Semuanya binasa kecuali zatnya, wajahnya. Semuanya binasa. Yang binasa apa? Yang hancur apa? Yang berbentuk, yang berupa, yang berwarna. Ya. Maka kalau di makrifat zat itu, Allah itu ruang kosong ini bersandar kepada zat Allah langsung. Di balik ruang kosong ini ada zatnya yang meliputi segala-galanya.
Jadi dia bisa dilihat pakai mata hati kita. Allah itu. Tuh Allah tuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alat penghubung kita kepada zatnya apa coba? Alat penghubungnya adalah rasa yang ada di kolbu. Itulah alat penghubungnya, sinyalnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Semakin bersih hati kita, semakin kuat cita rasa, gemetar dalam hati kita. Semakin kuat getaran di dalam hati kita. Tapi dia tidak boleh ditunjuk pakai tangan. Karena kalau ditunjuk pakai tangan, dia bertempat. Dan dia tidak bertempat. Karena dia tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Itu ilmu ma'rifat zat. Ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang-orang arifin itu kadang-kadang mereka lagi tawaju, lagi berzikir. Mereka hubungkan hatinya, ruhaninya kepada Allah sampai nanti hilang kesadarannya. Sampai nanti akalnya tak lagi mampu berpikir. Dia hanya menggunakan mata hatinya menyaksikan Sang Maha Cahaya. Pada saat itulah kadang-kadang muncul satu hal. Anal haq, anal haq, anal haq. Akal tidak berfungsi. Pada saat akal tidak berfungsi, orang yang dalam satu hal. Nah ini orang yang gak ngaji fikih, yang ilmu fikihnya tanggung pun, gampang kali menyesatkan orang sufi. Rufi al-qalam salas. Ada 3 orang yang diangkat pena, yang dianggap tidak berdosa. Yang mereka bebas dari syariat. Boleh tidak melaksanakan syariat. Siapa itu? 3 hal itu. Yang pertama al-majnun. Orang gila. Jangan paksa orang gila untuk sholat. Anda termasuk orang gila, maksa orang gila sholat. Sama puasa. Yang kedua siapa? As-sobi, anak-anak. Bayi, anak umur setahun, 2 tahun, belum mumayyiz, dipaksa sholat, dipaksa puasa, jangan. Yang memaksanya, yang tidak memahami syariat ini sebenarnya yang kurang akal. Masa anak umur setahun, 2 tahun dipaksa puasa, sholat? As-sobi. Siapa lagi? An-naim, orang yang tidur. Hatta yastaiqid, sampai dia bangun. Orang tidur, orang kalau ketiduran, tiba-tiba bangunnya jam 9 pagi. Boleh nggak sholat subuh? Boleh, langsung aja sholat. Nggak usah pakai niat kodo-kodo. Kenapa? Karena tidak disengajanya itu. Dosa nggak dia? Tidak berdosa. Ya Pak ya? Ini sejelaskan ilmu syariat itu tidak bertentangan dengan ilmu hakikat. Nah, orang-orang yang ketika dia munajat tidak lagi menggunakan akalnya. Akal itu tingkat 2 kan? Tingkat pertama indera mata, tingkat kedua akal, qalbu, mata hati, tingkat paling dalam lub, inti ruh, inti hati. Nah, kalau guru di tarikat Asabani disebut ruh robbaniyah. Ruh robbani. Nah itu yang bagian dari nurjat dalam hati kita. Nah kalau sudah sampai ke sana, kita tidak memandang apa lagi. Diri kita pun nggak sadar kita, nggak terpandang kita lagi. Yang ada hanya nur ala nur, sumber cahaya dia. Nah ketika itu akal tidak berfungsi, maka muncullah satu hal. Anal haq, tidak ada di jubahku ini kecuali Allah. Yazid Bustami, anal haq. Al-Hallaj. Ya. Kata Al-Ghazali di dalam kitab ini, seolah-olah ittihad, seolah-olah nyatu sama Allah, tapi bukan nyatu. Yang benar adalah dia mabuk. Maka orang mabuk hilang akal, orang yang dalam kondisi syatohat itu tidak dibebani syariat. Termasuk orang yang mati suri. Mati suri 2-3 hari, gak wajib sholat Pak. Jangan Bapak bilang dia masuk neraka gara-gara gak melaksanakan syariat. Wong mati suri. Jangan Bapak bilang dia sesat gara-gara dia masuk kondisi panah. Dia tak menyaksikan apapun kecuali Allah Ta'ala. Nanti udah sadar dia kembali ke dirinya, baru dia sadar bahwa dirinya Allah. Maka tidak boleh berlama-lama di situ. Kalau Al-Ghazali mengatakan, orang yang berlama-lama di kondisi panah tidak mampu kembali ke dirinya, ya,
itu orang yang belum mahir di alam ma'rifat. Seperti Al-Hallaj, belum terbiasa. Seperti Syekh Siti Jenar, belum terbiasa. Kalau benar riwayatnya ya. Bagi orang yang sudah mahir, terbiasa, dia bisa bolak-balik. Tapi bagi orang yang baru merasakan cita rasa itu, dia fana, anal haq, dia nggak kena syariat. Maka ada orang mengatakan itu sesat, karena dia tidak paham ilmu hakikat dan tidak dalam ilmu syariatnya. Padahal syariat membolehkan kan? Semua orang yang hilang akal, apakah dia bentuknya gila, tidur hilang akal, mati suri hilang akal, kondisi fana dalam tawajuh, dalam zikir hilang akal, boleh ninggalkan syariat.